Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizky Purnama dari kelas 6A PAI. Di sini saya akan membahas mengenai konsep pendidikan menurut Ivan Illich. Sebelum memasuki pembahasan inti, saya akan membahas terlebih dahulu biografi singkat mengenai Ivan Illich. Beliau lahir pada tanggal 4 September 1926 di Wina, Austria. Kemudian meninggal pada tanggal 2 Desember 2002. Beliau seorang filsuf sekaligus pengkritik sosial. Kemudian sebelum memasuki pengertian, saya akan membahas atau menjelaskan sedikit mengenai situasi pendidikan di masa Ivan Illich sendiri. Pada saat itu sistem sekolah itu mengekang para siswa sehingga terbatasnya atau siswa sendiri mengalami keterbatasan dalam menuntut ilmu atau belajar. Dengan satu kurikulum wajib, siswa diwajibkan untuk tunduk pada satu kurikulum sekolah dengan peraturan yang ketat. Dari mulai waktu, tempat, jenis kegiatan, sampai tujuan belajar. Itu bukan merupakan pendidikan yang baik karena mengekang kebebasan dalam menuntut ilmu. Nah, kemudian kita masuk ke pengertian pendidikan menurut Ivan Illich. Ya. Pendidikan adalah segala situasi yang mempengaruhi pertumbuhan seseorang atau dapat dikatakan pengalaman belajar untuk sepanjang hidupnya. Ya, itu pendidikan menurut Ivan Illich. Artinya bebas berpikir, bebas berpendapat, bebas menuntut ilmu ya dengan mudah. Dan itu menjadi pedoman untuk hidupnya yang menjadikan pertumbuhan pada seseorang tersebut itu. Jadi dengan belajar dapat menumbuhkan atau mengembangkan kemampuan seseorang. Nah, itu pendidikan menurut Ivan Illich. Sedangkan sekolah adalah khusus untuk usia tertentu dengan kurikulum yang telah ditetapkan, dengan guru yang mengajar di sekolah dengan kehadirannya itu sekolah ya. Pendidikan lebih luas daripada sekolah gitu. Jadi menurut Ivan Illich itu sekolah itu hanya bagian kecil dari pendidikan. Nah, pendidikan di luar dari sekolah itu sangat besar dan jauh lebih luas daripada sekolah. Ya, itu menurut Ivan Illich sendiri. Selanjutnya tujuan pendidikan menurut Ivan Illich. Yang pertama, memberi kesempatan semua orang untuk bebas dan mudah memperoleh ilmu atau sumber belajar pada setiap saat. Artinya kapan saja, tidak ketergantungan oleh waktu, tidak ketergantungan oleh tempat, tidak ketergantungan oleh siapa yang mengajar, tetapi bebas dan mudah untuk memperoleh sumber belajar dari mana saja, dari lingkungan keluarga, dari lingkungan pergaulan kita, dan dari mana saja ya. Nah, itu pendidikan, tujuan pendidikan yang nomor satu. Yang nomor dua selanjutnya ya, memungkinkan semua orang yang ingin memberikan pengetahuan mereka kepada orang lain dapat dengan mudah melakukannya, dan demikian sebaliknya. Nah, artinya bebas saling sharing satu sama lain ya. Orang tua ke anak muda itu artinya sharing-sharing saja gitu. Bukan anak muda mengasih tahu ke orang tua, tapi anak muda pun berhak untuk sharing kepada orang tua mengenai ilmu-ilmu yang sudah mereka ketahui, sedangkan orang tua yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, atau sebaliknya anak yang belum tahu kemudian diberitahu oleh orang tua. Nah, itu pendidikan. Nah, itu maksud dari poin kedua dari tujuan pendidikan menurut Ivan Illich ya. Kemudian yang nomor 3, yang terakhir, menjamin tersedianya masukan umum yang berkenaan dengan pendidikan. Artinya bisa berupa berita atau informasi-informasi di sosial media atau di koran misalnya. Nah, itu maksud dari nomor 3, menjamin tersedianya masukan umum yang berkenaan dengan pendidikan ya. Jadi inti dari ketiga poin tersebut yaitu pendidikan tidak hanya di sekolah, tapi di luar sekolah pun kita mengalami proses pendidikan ya. Dari lingkungan keluarga, dari lingkungan teman-teman kita, dari sosmed, itu pendidikan semua gitu. Artinya pendidikan itu sumber belajar ya, yang dapat
mengembangkan atau menumbuhkan kemampuan diri kita ya, bukan yang informasi yang tidak jelas atau ilmu-ilmu yang negatif, bukan, tetapi pendidikan atau sumber belajar yang dapat mengembangkan prestasi atau kemampuan kita gitu. Nah, itu pendidikan. Jadi tidak hanya di sekolah gitu kan. Sekolah hanya sebatas itu saja gitu. Sedangkan di luar sana kita dapat membaca buku yang lebih luas lagi, atau kita dapat belajar dari lingkungan atau tadabbur alam misalnya, itu pendidikan juga gitu kan. Nah, itu inti dari tujuan pendidikan menurut Ivan Illich sendiri, seperti itu. Kemudian kita masuk kepada kebebasan dalam pendidikan. Pemikiran Ivan Illich yang terpenting adalah membebaskan anggapan masyarakat dan membuka pintu untuk bisa membawa masyarakat keluar dari anggapannya yang sudah mapan. Sebagaimana diungkapkannya, the importance of his thought lies in the fact that they have a liberating effect on the mind. By showing new possibilities, they make the reader more alive, because they open the door that leads out of the prison of routinized, sterile, preconceived notions. Artinya, the importance of his thought, yang terpenting adalah lies in the fact that they have a liberating effect on the mind by showing new possibilities. Artinya, ya membebaskan dalam berpikir ya, kemungkinan dapat membuat mereka ya, make the reader more alive ya, membuat mereka lebih luas, lebih hidup lagi, lebih bebas lagi, because they open the door, karena mereka membuka pintu atau keluar dari of the prison of routinized ya, keluar dari prison of routinized. Jadi keterkekangan dalam sebuah kurikulum ya, dalam sebuah peraturan yang rutin dilakukan, guru mengajar, kegiatan-kegiatan yang rutin, sterile and preconceived notion ya, artinya bebas ya dalam berpikir. Nah, itu intinya. Dan mereka lebih bebas, more alive ya, lebih bebas dalam menuntut ilmu gitu. Jadi tidak hanya di sekolah ya gitu. Karena pada saat itu kan sekolah itu mengekang ya. Jadi Ivan Illich berkatalah seperti ini. Jadi leads out ya, artinya keluar dari the prison of routinized. Jadi prison itu kan penjara artinya ya. Routinized jadi artinya penjara yang melakukan sebuah kerutinan, artinya para siswa itu harus tunduk kepada kurikulum yang telah ditentukan, kegiatan yang rutin, artinya waktunya sudah ditentukan ya kan, tiap hari misalnya, itu kan rutin gitu kan. Nah, itu terbatasnya waktu, sumber belajar, dan kebebasan dalam berpikir. Nah, disinilah Ivan Illich membuka kebebasan dalam pendidikan ya, artinya bebas dalam pendidikan artinya bebas mencari sumber belajar dari mana saja. Ketika di luar sekolah kita juga belajar lebih lagi itu, karena di luar sekolah pun pendidikan atau ilmu yang belum kita tahu itu sangat banyak gitu ya. Jadi di luar tuh tidak terbatas ilmunya gitu, di sekolah terbatas ya. Nah, seperti itu. Kemudian kita masuk ke kurikulum pendidikan menurut Ivan Illich ya. Ivan berpendapat bahwa kurikulum sekolah sangat terpacu ya, dan perkembangan pribadi dapat diukur dengan standar yang telah ditentukan. Nah, ini kurikulum di sekolah. Menurut Ivan Illich sendiri, perkembangan pribadi itu tidak bisa diukur oleh ukuran apapun atau kurikulum apapun. Tidak bisa diukur. Itu kurikulum pendidikan menurut Ivan Illich. Kemudian kita masuk kepada poin terakhir, yaitu lingkungan pendidikan menurut Ivan Illich ya. Ivan Illich mengartikan sekolah sebagai proses yang dikhususkan untuk umur tertentu, dengan guru yang menuntut kehadiran purna waktu dalam mengikuti suatu kurikulum wajib. Ivan Illich juga berpendapat bahwa sekolah tidak mengembangkan kegiatan belajar ataupun mengajarkan keadilan, sebab para pendidik lebih menekankan
pengajaran yang sudah dijadikan paket bersama dengan sertifikat. Artinya pendidik atau guru lebih menekankan kepada siswanya untuk mendapatkan ijazah. Dalam arti lain, tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan ijazah. Nah, ini lingkungan pendidikan menurut Ivan Illich, yaitu sekolah. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat menambah wawasan dan bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.